Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sejak Lebaran sebenarnya kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat tentram, damai, dan tidak ada satu gejolak pun yang menarik perhatian publik. Dan bahkan juga hiruk pikuk yang ada cuma sekedar macet di mana-mana Lebaran kali ini. Karena sudah 3 tahun atau 2 tahun lebih, masyarakat tidak boleh pulang kampung. Begitu dilepas pulang kampung, macetnya bukan berjilid-jilid, berkilo-kilo. Bahkan saya ke kampung saya di Bukit Tinggi, dari Padang 100 kilo. Mudik? Mudik, tapi setelah Lebaran padahal udah 4 hari setelah Lebaran. Macetnya masih 6 jam. Wah, luar biasa. Ada 100 kilo. Luar biasa. Jadi benar-benar tenang, sehingga untuk cari topik talk show pun susah. Minggu-minggu ini. Ini kebetulan saja tiba-tiba ada geger. Bukan politik, bukan pula gara-gara minyak goreng masih tinggi. Tapi geger podcast. Geger podcast LGBT yang ditayangkan oleh sejawat saya, Deddy Kobuzer. Dan hari ini kita ingin mendapat visi ataupun pandangan yang lain terhadap apa yang terjadi dengan fakta eksistensi bahwa LGBT itu memang udah ada dan memang sudah banyak di negara kita. Jadi tidak hanya di luar negeri. Di luar negeri sih anehnya juga udah disetujui oleh orang-orang politik, oleh pemerintahnya. Di kita tentu saja ini masih berlawanan karena negara kita adalah negara Pancasila yang berketuhanan Maha Esa. Dan kita tahu bahwa semua agama melarang homoseksual atau LGBT ini. Jadi ini udah lintas agama, lintas ideologi, lintas suku juga. Orang tidak toleran di Indonesia untuk LGBT. Karena itu akun-akun atau medsosnya Deddy banyak yang unfollow. Dan Deddy sendiri belakangan sampai-sampai harus minta maaf dan men-take down tayangan tersebut. Dan sore ini saya kepingin mendengar dari Profesor Musni Umar pandangan dia sebagai sosiolog fenomena LGBT ini. Silakan Prof. Ya, terima kasih Bang Karni. Memang menarik sekali apa yang kita saksikan di masyarakat. Beberapa tahun yang lalu pernah booming pembicaraan masalah LGBT. Kemudian setelah ada teman kita, Bung Deddy, mewawancarai orang yang memang melaksanakan praktek LGBT itu, kemudian jadi pembicaraan yang sangat ramai di masyarakat. Nah, saya ingin melihat pertama dari segi teologis. Mengapa ramai sekali ini pembicaraan tentang masalah LGBT? Rupanya orang melihat di dalam kitab suci itu tentang peristiwa di mana kaum Nabi Lut itu, yaitu kaum Sodom, itu dihancurkan oleh Tuhan karena perbuatan Sodom yang mereka lakukan, perbuatan LGBT yang mereka lakukan. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran itu, walutan idh qala liqaumihi, dia berkata, Lut berkata pada kaumnya, mengapa kalian melaksanakan perbuatan yang sangat keji itu?
Padahal tidak pernah ada seorang pun di dunia yang melakukan itu. Dan memang nampaknya sejarah itu berulang kembali. Di zaman Nabi Lut itu terjadi seperti itu. Dan di zaman modern sekarang ini menjadi hal yang memang akhirnya banyak di negara barat itu sudah negaranya mengakui itu keberadaannya. Memang fakta ada itu. Tetapi apakah negeri yang kita cintai ini juga mengakui yang seperti itu? Nah, inilah barangkali yang sangat menarik. Tapi dari segi teologis, memang semua agama seperti yang Bang Karin sampaikan tadi itu melarang adanya LGBT. Nah, kenapa? Tentu alasan teologis ini bukan hanya karena Tuhan melarang itu. Tetapi memang kalau itu berkembang, nggak ada manusia berkembang di dunia ini. Karena ternyata kalau perkawinan sesama jenis itu tidak melahirkan anak. Padahal setiap orang ingin punya anak. Dan itu barangkali yang membuat masyarakat kita itu kalau lihat dari segi teologis tidak menginginkan adanya itu. Yang kedua dari segi ideologis. Negara kita ini kan ideologinya Pancasila. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Orang mengartikan kalau kita berketuhanan yang Maha Esa padahal perintah Tuhan melarang itu, ya janganlah kita melaksanakan seperti itu. Tapi juga sila kedua itu kemanusiaan yang adil beradab. Orang menganggap LGBT itu perbuatan yang tidak beradab karena kawin sesama jenis. Nah, itu yang membuat masyarakat tidak menerima hal yang seperti itu. Nah, tapi kemudian kita lihat dari segi sosiologis. Masyarakat kita yang agamis itu kan panduannya adalah kitab suci masing-masing. Kitab suci mereka itu melarang untuk melakukan perkawinan jenis. Nah, oleh karena itu mayoritas masyarakat kita tidak menerima adanya LGBT itu. Dan kita lihat begitu ramainya perbincangan di masyarakat tentang ketika berbicara masalah-masalah itu. Tentu banyak alasan-alasan yang masyarakat pegang itu. Bukan hanya karena panduan dari kitab suci. Tetapi setiap orang ingin punya anak. Kalau punya anak yang kemudian kawin jenis sesama jenis itu tidak mungkin melahirkan anak. Tidak akan ada orang yang mendoakan orang tuanya. Tidak akan ada perkembangan kehidupan ini. Dan banyak alasan-alasan yang akhirnya masyarakat kita itu tidak menerima adanya LGBT. Itu mayoritas. Pertanyaannya, kalau kita baca dari yang disampaikan oleh Menko Polhukam, bahwa ini dalam negara demokrasi nggak boleh larang. Tapi begini, dalam negara demokrasi itu siapapun juga yang merintah harus mendengarkan aspirasi yang terbanyak. Tidak mungkin semua orang diikuti tanpa ada panduan masyarakat. Masyarakat kan perlu ada yang diikuti. Tentu yang diikuti itu adalah pemerintah. Pemerintah yang membantu masyarakat, ini dilarang oleh agama, masyarakat juga tidak setuju adanya itu. Dan sebaiknya memang harus ada aturan-aturan yang menjadi pegangan dengan masyarakat. Dengan demikian masyarakat itu tidak tanpa panduan, tanpa ada sesuatu yang mereka ikuti. Kalau itu tidak dilakukan, maka ini LGBT ini kayak ini apa? Begitu mudah diikuti oleh orang. Ada teman saya, istri teman saya itu, dia tadinya bergaul dengan mereka. Kemudian akhirnya kawin. Setelah dia kawin, kembali lagi pada teman-temannya itu. Kenapa dia harus kembali? Pertama, dia merasa diasingkan. Diperlakukan juga yang tidak baik. Kemudian dia mungkin barangkali tidak puas juga dengan istrinya bergaul. Walaupun akhirnya punya anak. Dan sekarang udah meninggal. Itu contoh pelajaran menurut saya betapa ini ketika sudah masuk di dalam lingkungan LGBT itu sangat sulit untuk melepaskan diri. Kalaupun dia mencoba melepaskan diri, itu teman-temannya akan datang. Datang mempengaruhi, datang menteror dan lain-lain sebagainya. Nah, disinilah pentingnya menurut saya ada aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Tidak bisa kita serahkan pada masyarakat. Kalau diserahkan pada masyarakat, akhirnya suka-sukanya semua orang. Yang rugi adalah bangsa kita dan negara yang kita cintai. Saya kira itu Bang Karin. Ya, kalau ya kita ke agama, bukan hanya agama Islam ya. Bukan, betul. Jadi larangan itu ada berapa ayat dalam Al-Quran yang melarangnya. Dan kemudian juga kalau kita lihat di Alkitab juga melarang. Ya, saya ingin Bang Karin membacakan ini. Ada Alkitab memberitahu bahwa seseorang menjadi LGBT karena dosa. Itu kemudian Roma
ayat 24 sampai 27. Dan pada akhirnya karena pilihan mereka sendiri, mereka mendapat hukuman yang kekal. Ini dari Alkitab, saya kutip. Makasih Pak. Ya, bahkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Ya. itu orang-orang yang tidak ikut Nabi Lut Betul. untuk keluar dari kota yang LGBT tadi, Ya. itu berubah jadi garam. Jadi kan? Garam. Garam. Jadi kayak patung garam dia wujudnya. Kalau di dalam Quran kan hujan batu toh. Ya, Kalau hujan ini batu. jadi garam. Gimana Habib? Ini Habib apa sih nama lengkapnya? Nama lengkap Zen Asgaf. Ya, Dipanggil Habib Kribo. saya hafalnya Habib Kribo. Iya, Habib Kribo ya, memang rambutnya Kribo Pak. Habib Kribo aja. Ya, Bagaimana Habib melihatnya ini? Ya. Dari sisi agama lah. Kalau emang dari sisi agama, jelas lah. Itu dilarang. Pasti kalau agama melarang itu pasti ada nilai manfaatnya untuk kehidupan di dunia. Apalagi sampai dengan dilemparin batu. Berarti ini penyakit ini mewabah, mudah menular. Nah, di sini perlu perhatian juga. Sebetulnya homoseksual ini penyakit. Bedanya kalau orang tuh sakit jantung atau sakit paru-paru, dia cepat berobat. Karena ancamannya dia mati. Nah, homoseksual ini kan ancamannya nggak mati. Jadi ya dia biarin aja, dia salurin nih nafsunya, dia lakukan hubungan sesama jenis. Ya nikmati, Pak. Dia menikmati. Menikmati. Itu. Jadi problemnya itu. Padahal ini juga penyakit menular. Karena apa? Sekali orang normal berhubungan dengan dia, itu besok sulit kembali. Malah di agama itu kenceng di situ. Tapi di sini bukan berarti kita harus membenci orang yang berkarakter homoseksual. Tetap kita harus perlakukan dia sebagai manusia pada umumnya. Problem dia tuh sakit tuh dia harus berobat. Harusnya ada satu solusi apa yang bisa menghentikan penyakit itu. Nah ini juga kita harus cari lah. Karena kita di sini bukan hak kita untuk mengutuk orang. Karena itu dosa personal kan. Kalau kita mengutuk, kita juga bahaya. Tidak ada satu kaum itu tidak kena musibah itu. Mungkin bisa jadi, maaf, hari ini kita aman keluarga kita. Mungkin siapa tahu mungkin dulu kakek kita ada yang begitu. Atau nanti cucu kita ada yang begitu. Di sini kita sikapin ini dengan baik. Nah, mensikapi dengan kemarin kontennya Deddy Corbuzier, ini zaman teknologi informasi. Udah nggak bisa lagi kita bendung. Saat ini kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita itu apa itu baik, apa itu buruk. Jadi nggak bisa tertutup. Nah, dengan konten Deddy kemarin itu harusnya menjadi apa ya? Hikmah buat kita, mendidik anak kita. Harus terbuka sekarang, kasih tahu kepada anak. Ini begini-begini, efeknya begini. Ini. Jadi jangan sampai nanti dia tidak tahu, tidak sadar, terjebak, baru penyesalan. Mari kita sikapin ini semua, kita terima ini sebagai kehidupan, dan mereka juga saudara kita. Agama betul melarang, tapi bukan berarti kita harus membenci, mengkriminalisasi. Kita deketinlah, kita cari, kita bantu solusinya. Jangan kita buang mereka, nanti mungkin mereka makan, kita asingkan, nanti malah mereka jadi makin kuat, makin solid, tidak berubah, akan mewabah yang lain. Jadi itu aja mungkin ini masalah LGBT ini sudah dari zaman ke zaman. Ya dari Nabi Lut. Dari Nabi Lut. Nabi Lut. Jadi ada kemarin kayak ada gerakan-gerakan ingin apa ya, menangkap atau itu sudah di luar konteks yang sebenarnya lah. Perlakukan dia juga sebagai manusia. Kita nggak harus bermusuhan. Cuma kita yang ini yang sudah sehat ini perlu waspada saja. Jelaskan semua, nggak perlu takut dengan informasi, karena informasi seperti kontennya Deddy Corbuzier itu nggak satu aja. Kita sekarang searching di mana aja dapat kok informasi itu. Jadi nggak perlu dengan ucapan kutukan, marahan, ini, take down. Harusnya pemerintah juga ngasih solusi, pendidikan, apa. Itu aja mungkin lah. Ya tapi apakah Habib setuju dengan Profesor Musni tadi untuk dibikin aturan atau undang-undang yang melarang untuk LGBT? Nggak bisa, mau dihukumin gimana ya? Ya kalau kita bikin undang-undang bisa kan? Mau dibuat undang terus apa?
Orang LGBT harus mau ditahan. Atau Kira-kira begitu kan kalau dari idenya Profesor Busdi. itu hukum agama itu yang dibilang dengan tadi dibilang seperti garam, terus kalau di Islam apa di Batu, hujan batu. batu, itu bukan berarti dilemparin batu. Itu kan sudah nggak berkemanusiaan. Orang kok hubungan nggak merugikan orang lain dihukum. Itu seperti bahasa kiasan apa? Hukuman yang berat, maksudnya apa? Dikucilkan atau diapakan itu. Nggak harus dirajam. Nggak pernah saya lihat zaman Nabi itu orang melemparin batu sampai mati. Yo. Jadi seperti di Al-Quran itu ada ayat potong tangan itu bukan berarti tangannya dipotong. Masa orang nyolong motor aja harus potong di tangan? Ini pada tangan ini nggak bisa diganti dengan gedung di Tamrin. Jadi potong tangan itu ada filsafatnya, bahwasanya apa? Cegah ini, jangan sampai ada pencurian. Bisa jadi pemilik barang juga harus hati-hati. Jadi memotong hal-hal yang akan terjadi pencurian di situ. Nah, kalau yang tadi dibilang dilempar batu atau rajam seperti garam, nggak harus diperlakukan itu. Ini orang sakit. Orang sakit masa dihukumin seperti orang sehat. Saya ingin meluruskan yang sampaikan tadi itu. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah itu karena perbuatan mereka, Nabi Lut sudah mengingatkan pada mereka, mereka tetap melanjutkan. Kemudian Tuhan memberi hukuman pada mereka. Jadi muncul ini bunyi yang sangat keras itu sendiri, yang kemudian akhirnya turun hujan batu yang kemudian memusnahkan kaum Sodom itu. Jadi itu ya bukan berarti saya setuju kita melempari orang. Tidak, itu bukan konteksnya. Artinya konteksnya di sini betapa beratnya hukuman orang-orang yang melakukan seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang kita harus lakukan? Menurut saya yang kita harus lakukan itu adalah pertama memberikan pendidikan. Saya setuju tadi pendidikan kepada anak-anak kita. Tapi tidak cukup pendidikan. Itu harus mencegah anak-anak kita itu bergaul dengan sembarang orang. Dia harus bergaul pada orang-orang baik. Kalau dia bergaul dengan orang baik, dia akan menjadi orang baik. Kalau dia bergaul dengan orang pintar, dia akan menjadi orang pintar. Kalau dia bergaul dengan orang berandal, orang jahat, pasti cepat atau lambat anak kita itu menjadi seperti itu. Jadi yang pertama pendidikan itu, kemudian mencerahkan pada masyarakat kita, memberi dakwah barangkali. Jadi saya setuju itu, jangan kita sakiti mereka, tetapi kita dakwah pada mereka, kita sampaikan pada mereka fakta-fakta yang ada yang membahayakan mereka. Dan kita mencoba melokalisir agar jangan sampai mereka itu menyebarkan apa penyakit atau apapun. Karena kalau kita membiarkan itu akan semakin merajalela. Nah, itu kalau pemerintah membuat aturan kalau menurut saya bukan berarti menghukum mereka, tapi pencegahan. Bagaimana kita mencegah orang tidak ada aturan mainnya? Hanya masyarakat saja ngomong. Masyarakat itu hari ini dia ngomong, besok lupa lagi. Tapi kalau ada aturan ini yang harus lakukan dalam rangka membawa orang kepada kebaikan. Dan saya kira hukum itu harus begitu, Pak. Memberi kanalisasi agar masyarakat kita itu menjadi baik karena masa depan Indonesia itu adalah generasi kita. Kalau generasi muda anak-anak kita rusak, maka rusaklah bangsanya dan tidak ada masa depannya. Jadi kira-kira itu barangkali yang tambahan dari saya. Terima kasih. Gimana Habib? Setuju? Ya. Saya kepada anak saya tuh, saya dudukkan tiga-tiga, saya kasih keterangan tentang pengaruh LGBT ini. Gimana reaksinya? Saya jelaskan semua. Hati-hati. Kalau ada berdua, hati-hati. Kalau ada ini terlalu baik, hati-hati. Saya jelasin sampai anak nanya, enggak Pak, loh enggak, ini harus tahu. Ini pelajaran, jangan sampai nanti terjebak di tengah jalan. Nah, tadi pemerintah itu mungkin bisa juga bersikap, ya pencegahan itu bisa jadi informasi. Boleh juga kalau emang ada tempat-tempat komunitas LGBT, perlu juga dibubarkan. Terus apalagi ya, kasih wawasan pendidikan. Intinya pemerintah di sini mensikapi LGBT jangan menggunakan kekerasan apapun, tapi mencegah gerak dia. Kita juga masyarakat yang sehat, juga tidak benar kita mengucilkan dia. Tetap hubungan yang baik-baik aja. Apalagi ya Pak ya, sudah susah nih LGBT ini. Karena ini penyakit, jadi kita harus menghadapi mereka dengan cara yang nyaman lah. Mereka juga terseksa loh.
Jangan dianggap terus kita bahagia. Di luar negeri, yang penting pemerintah di sini apa? Jangan melegalkan lah. Seperti luar negeri, ada pernikahan sama itu berarti sudah membuka diri. Ya, bersyukur di Indonesia itu masih belum frontal segitulah. Saya yakin pemerintah Indonesia juga nggak akan melegalkan itu. Di Jerman aja kemarin yang di kontennya Dedi aja, nggak semua diterima. Ada tempat-tempat tertentu, dia juga dikatain orang, malah dicemoohin, malah kadang-kadang katanya dan dilempar. Jadi nggak semua nyaman lah. Mereka juga itu aja. Jadi baik-baiklah kita hidup. Yang jelas kita di sini bukan untuk membenci, memusuhi, mengutuk. Kontennya Dedi juga kemarin saya pikir juga itu juga ada baiknya. Ya bisa aja dipersepsi orang dianggap itu mensosialisasikan. Padahal Dedi juga tidak ingin mempromosikan, ingin membuka tabir sepak gerak mereka. Dan supaya orang juga tahu, oh besok anak gue nih begini. Ini gue udah tahu nih, jangan sampai begitu. Kalau sampai mau keluar negeri ada apa. Itu aja mungkin. Ya, mungkin Tapi cuma saya sayangkan aja kemarin konten Dedi kok jadi rame, dikutuk ini. Mungkin tambahan Bang Karni barangkali mengenai sikap kita. Kalau saya ingin menyampaikan pada masyarakat, kita supaya menyikapi keadaan ini dengan tenang, kita jangan menjauhi mereka, jangan mendiskreditkan mereka, jangan mencemooh mereka, jangan melakukan hal-hal yang akhirnya menimbulkan mereka disakiti gitu. Intinya kalau menurut saya, kalau orang jahat itu jangan dijauhi, kita harus mendekatkan pada mereka, menjadi bagian dari mereka untuk mempengaruhi mereka. Sebab kalau kita menjauhi mereka, saya setuju tadi, bisa jadi mereka semakin berkelompok itu sendiri, akhirnya mereka melakukan semakin menyebarkan kepada masyarakat lain ingin supaya bertambah banyak, yang rugi kita semua. Jadi saya setuju sekali tidak kita melakukan kekerasan pada mereka. Setiap kekerasan itu tidak akan membawa kebaikan. Tetapi justru orang benci kepada kita dan justru kita tidak bisa memperbaiki. Nah, disinilah pentingnya itu para ulama kita, tokoh-tokoh agama, para pendeta, itu menjadi bagian yang sangat penting untuk membawa mereka kepada jalan yang benar itu sesuai dengan aturan agama, aturan negara kita. Dan sekali lagi saya yakin pemerintah tidak akan melegalkan masalah ini. Karena kalau dilegalkan semakin kontra dari masyarakat akan meningkat. Dan itu kita tidak ingin. Saya yakin sekali lagi tidak yakin akan dilegalkan. Tetapi sekali lagi diperlukan ada aturan main agar masyarakat, pemerintah juga dari pusat sampai ke daerah ada patokan, ada pedoman yang harus dilakukan agar segalanya berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Saya kira itu, Bang. Ya, artinya jangan sampai semakin menyebar, itu yang Betul, penting Bang. kali. Bahwa ya kalau dibiarin aja yang terjadi sekarang menyebar. Ya, menyebar, betul, Bang. Seperti juga di barat itu kan dulu juga ada yang menantang, ada yang gutuk juga. Ya. Tapi ketika tidak ada aturan apa-apa, ya akhirnya menyebar. Ya, betul, Bang. Sehingga akhirnya mau gak mau harus diterima oleh negara. Dan karena itu pula mereka mengakui perkawinan sejenis tadi. Jenis, ya. Ya. Dulu tuh orang homoseks tuh masih malu, nggak berani terbuka. Betul. Memang makin kemarin sudah dia membuka diri dan malah dia mengatakan saya homoseksual. Ya itu sudahlah. Ini perubahan zaman ini kita harus ikutin dan semua kita harus terima. Prinsipnya itu tadi, ajarkanlah pendidikan. Saya juga sempat lihat kontennya Dedi tentang ada Ustadz Gus Miftah, itu bagus. Harusnya ada diangkat siapa seorang yang mantan homoseksual. Kenapa dia bisa berubah? Lah itu kan suatu informasi yang bagus. Jadi juga orang LGBT-nya itu juga ada ada solusi. Saat ini nggak ada solusi buat mereka. Pernah ada satu teman saya bilang, Habib, kalau sekiranya saya harus keluarkan uang 10 miliar, saya bisa sembuh, saya keluarkan. Kalau emang saya bisa normal. Jadi ini juga problem buat mereka itu. Nggak sembarangan lah mereka terkucil. Siapa sih mau begitu? Cuma jujur aja, saya juga mulai saat ini ada kekhawatiran terhadap anak-anak saya.
Dulu tuh kalau orang minum enak, pulang ketahuan baunya. Sekarang narkoba rapi-rapi, besok sakau. Dulu takut pulang anak hamil. Sekarang enggak. Takut anak laki kita yang normal jadi homoseks. Ini kan lebih bahaya lagi. Kalau perempuan hamil masih normal dia. Sebagai wanita yang sebenarnya masih bisa dia hidup berumah tangga. Malah di Al-Quran itu yang ditekankan itu antara laki dengan laki, lesbi tidak. Kenapa? Karena ini dampaknya bahaya. Kalau lesbi itu masih mudah ditekan dan dia masih bisa berumah tangga. Tapi kalau sudah homoseksual itu sudah dia putus itu semuanya. Dia tidak bisa menikah. Akhirnya apa? Hidup mereka itu juga nggak benar. Nggak bisa berumah tangga. Akhirnya apa? Mereka apa? Nggak punya tujuan hidup. Mau kemana sih hidup nih? Kalau kita berumah tangga, punya anak, masih ada yang kita bangun building ini. Ada semangat kita bangun. Ini juga homoseksual, mereka saya yakin juga terbebani kok dalam hal itu. Nggak nyaman juga kok hidupnya. Tapi ada juga yang menikah, jadi mereka semacam bisex. Artinya punya istri, tapi juga punya pasangan sejenis. Iya, tapi dia nggak punya anak. Contoh orang yang normal aja menikah, harapan terbesar itu anak. Karena anak itu yang membawa hidup itu masih ada harapan ke depan, ada yang dibangun. Lah, kalau ini kan sudah nggak mungkin punya keturunan, tetap akan kosong dia. Karena Tuhan menciptakan manusia yang berpasang itu supaya hidup itu ada berkelanjutan. Lah, kalau menikah sudah tahu nggak punya anak, sudah tahu nggak bisa punya anak, berarti nggak punya harapan, kosong dia hidup. Gak maksud saya dia menikah sama perempuan Ya. dan Oh, ada. punya Ada. anak juga, Ada. tapi dia juga homoseks. Ya, itu masih juga masih lebih bagus. Berarti dia masih punya keturunan. Jadi ada juga begitu. Tapi inilah carilah solusi. Saya yakin tidak ada suatu di dunia ini tidak ada jalan keluarnya. Saya yakin suatu saat insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Apa kayak penyembuhan cara apapun atau mungkin ada psikiater apa. Mungkin dicarikan perempuan yang bisa mendekatin seorang homoseksual bisa kembali pulih. Dicarilah teknik-tekniknya pasti ada lah. Saya yakin tidak ada tuh di dunia ini tidak ada penyelesaiannya. Relawan dong. Iya, ya relawan lah. Ya, Nah relawan. itu betul juga. Nggak ada salahnya lah. Untuk menyembuhkan orang kan perlu relawan yang profesional. Ya. Ya kalau dibiarin, bahwa luar biasa. Di Brazil itu sekarang, itu ada klub berupa lounge itu. Ya. Nama klubnya aja Sodom and Gomorrah. Sudah Gomorrah. Iya. Jadi udah menantang banget kepada ayat suci. Iya, suci tadi Pak. Lah sekarang aja kayak ini kalau jalan dulu kalau jalan sama cewek kan jadi perhatian orang. Kalau sama cowok dianggap biasa berteman. Sekarang kita jalan berdua sama cowok, ada nanti orang bayangan, oh ini gay kali. Jadi serba salah. Mau bergaya sterek, oh nanti ini gay. Jadi kita mau bergaya gimana lagi susah. Jadi sekarang ini ada keanehan sekarang. Jadi orang mesti maklum, oh jalan sama cewek nggak apa-apa. Begitu jalan sama cowok aja bilang, wah ini ada jangan gay. Datang ke tempat satu, diserang gay. Emang gay sekarang ini homoseksual, ya karena dia tuh sedikit minoritas, jadi dia tuh kesannya apa? Terus memburu, mencari. Ya. Jadi memang problem yang kita hadapi itu adalah bagaimana masyarakat kita itu kita sadarkan ya, itu dulu. Penyadaran masyarakat ini sangat penting agar mereka waspada, jangan sampai anak mereka, keturunan mereka, cucu mereka masuk ke dalam perangkap itu. Sekali lagi seperti yang dikatakan tadi, masuk ke perangkap itu sangat sulit untuk keluar dari itu. Ya. Nah, ini barangkali yang kalau contoh yang disampaikan tadi itu benar. Ada orang yang LGBT itu kemudian dia bisa kawin, tapi kemudian dia tetap memelihara hubungan dengan teman-temannya itu. Itu ada juga seperti itu. Dan ada yang kemudian punya anak. Nah, ini satu contoh barangkali yang kita saksikan di dalam masyarakat kita. Tetapi hal yang penting kita ketahui, orang LGBT itu pekerja keras. Mereka bekerja nggak tahu malam nggak tahu. Kenapa? Karena mereka merasa hanya diri mereka sendiri, Pak. Tidak ada yang menolong mereka. Mereka orang yang terasing, tidak ada temannya kecuali dengan sesama LGBT. Karena itu mereka bekerja luar biasa keras itu. Nah ini juga barangkali yang menjadi catatan bagi kita. Tetapi
orang yang tidak LGBT pun harus bekerja keras juga. Karena di tengah-tengah persaingan yang luar biasa sekarang ini nggak mungkin orang nggak bekerja keras agar bisa survive. Tetapi sekali lagi setiap orang menginginkan adanya keturunannya. Keturunan itulah yang akan membawa dia untuk punya cita-cita besar, harapan besar, dan bagi orang beragama, kalaupun dia sudah meninggal, ada yang mendoakan. Dan itu yang banyak kita tahu di masyarakat kita itu. Pokoknya kalau saya meninggal, ada yang mendoakan pada saya. Tapi bukan hanya itu. Ketika orang tua, udah tua, ada yang menjaganya. Jadi ada faktor ekonomi juga di situ. Tapi bukan hanya faktor ekonomi, ada faktor spiritual yang diharapkan oleh orang-orang tua hingga anaknya itu menjadi orang baik ya. Dan tidak hanya pada masyarakat Muslim, kita lihat di masyarakat Tionghoa betapa orang tua itu dihormati, Pak. Betapa disayangi sampai kita lihat kalau saya jalan di GBK itu, jalan kaki itu, saya lihat orang tua didorong gitu, Pak. Jadi betapa dihormati orang tua itu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bahwa anak itu adalah warisan masa depan kita di dunia ini, tapi juga investasi di akhirat. Oleh karena itu kita harus jaga mereka, sekali lagi jangan sampai terjebak di dalam LGBT ini. Kalau sudah masuk LGBT itu berarti habislah masa depan orang tua itu sendiri. Saya kira itu barangkali. Baik, Prof. dan Habib, terima kasih banyak sudah datang sore ini. Terima kasih, Bang. Pemirsa, kita bertemu Kani Ilyas Club yang akan datang.